Situasi kondusif dijaga ketat petugas di lokasi bentrok antar kelompok di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo belum menetapkan pengganti Peri Warjio yang mengundurkan diri dari Gubernur Bank Indonesia. Lebih dari 23 juta orang menandatangani petisi daring menuntut timnas Argentina dilarang tampil di Piala Dunia. Halo, selamat petang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lain dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Kita langsung saja ke berita pertama pemirsa. Bentrokan antar kelompok terjadi di kawasan Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu kemarin menelan 1 korban jiwa. 1 korban lain dalam kondisi kritis dan hingga pagi ini situasi di lokasi terpantau kondusif dengan penjagaan ketat petugas gabungan TNI dan kepolisian. Dan berikut laporan tim liputan Berita Nasional TV, Natasha Alko dan Ibrahim di lokasi kejadian. Ya baik pemirsa Berita Nasional TV, saat ini saya berada di lokasi bekas bentrokan yang terjadi di wilayah Tambak, Matraman, Jakarta Pusat. Kalau kita lihat kondisinya pada siang hari ini terlihat bahwa memang kios-kios yang berada di sini sudah rusak akibat bentrokan semalam. Bahkan ada salah satu kios ini sampai terbakar. Kalau kita lihat juga ini sudah ada garis polisi di sini, garis kuning ini melambangkan bahwa memang warga yang ingin melihat itu tidak boleh melintas lebih jauh masuk ke dalam. Bahkan kami para awak media juga tidak bisa masuk ke dalam. Dan kalau kita lihat juga di depan saya ini ada sebuah pagar yang roboh dan juga temboknya yang roboh, yang ini bisa mendefinisikan bahwa bentrokan yang terjadi pada malam hari Minggu malam itu cukup besar. Dan kalau kita lihat lagi kondisi maupun arus lalu lintas di lokasi kejadian ini sudah kembali normal, tidak ada kemacetan yang terjadi, bahkan aktivitas warga di sekitaran Tambak Matraman juga kembali kondusif. Namun meski begitu di wilayah kejadian ini ada sejumlah aparat baik dari kepolisian dan juga TNI yang masih berjaga tentunya untuk mengantisipasi agar kejadian serupa ini tidak terjadi dan juga agar warga di sekitaran Tambak Matraman itu merasa aman. Dan sebelumnya memang bentrokan yang terjadi pada Minggu malam yang terjadi akibat keributan ini berawal dari 2 kelompok warga yang teguran ini adanya teguran dari pengendara motor yang memiliki knalpot bising yang akhirnya berkembang menjadi aksi saling serang. Dan dalam insiden ini tentunya ada 2 orang yang menjadi korban yang akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Namun salah satu di antaranya akhirnya dinyatakan meninggal dunia setelah menjalani perawatan, sedangkan salah satu korbannya masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan masih dalam kondisi kritis. Hingga saat ini polisian sudah memberikan perkembangan terbaru yang dimana Polres Metro Jakarta Pusat telah mengamankan 3 orang berinisial S, T, dan U untuk menjalani pemeriksaan, yang dimana polisi akan melakukan perkembangan lebih jauh terhadap pelaku-pelaku yang mengakibatkan bentrokan semalam. Dan tentunya kami akan terus memantau bagaimana perkembangan kasus ini hingga semuanya terbongkar secara jelas. Demikian laporan kali ini dari Jakarta, Natasha Alko, Baim Berita Nasional TV. Sebelumnya pemirsa, polisi mengungkap bentrokan diduga melibatkan 2 kelompok warga di Jalan Tambak 1 Menteng, Jakarta Pusat bermula dari cekcok saat sarapan di sebuah warung nasi uduk. Insiden ini berujung kerusuhan menelan 1 korban jiwa. Polisi mengungkap bentrokan diduga melibatkan 2 kelompok warga di Jalan Tambak 1 Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli 2026. Polisi menyebut keributan bermula ketika sekelompok orang datang untuk membeli sarapan di warung nasi uduk. Diduga merasa tidak dilayani dengan baik, mereka menggeber kendaraan hingga memicu ketegangan dengan warga di lokasi.
Kelompok tersebut kemudian kembali dengan membawa sejumlah rekannya. Mereka diduga merusak gerobak pedagang nasi uduk yang lantas memicu reaksi warga sekitar dan berujung pada bentrokan antar kelompok. Polisi masih mendalami penyebab pasti serta identitas dan peran masing-masing pihak yang terlibat. Akibat dari bentrokan ini, 1 orang meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Polisi juga mengamankan 8 orang untuk dimintai keterangan terkait peristiwa tersebut. Bahwa sekitar pukul 10 pagi tadi, rentang waktu sekitar pukul 10, ada terjadi perselisihan antara pihak warga dan pihak oknum-oknum yang kebetulan menempati lahan kosong. Kemudian ada beberapa orang yang kami bawa ke rumah sakit. Pastinya itu ada 2 orang yang kami bawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan segera. Untuk detail perselisihan yang terjadi, kami mohon waktu untuk menyelidikinya secepat mungkin. Namun yang dapat kami pastikan pada kesempatan siang hari ini bahwa tidak ada kejadian bahwa salah satu pihak ada merusak rumah ibadah. Jadi kami tadi sudah bersama dengan Pak Ustadz tadi sudah mengkonfirmasi dan mengklarifikasi bahwa tidak ada perusakan terhadap rumah ibadah. Agar supaya kita semua dan warga tidak terprovokasi dengan isu-isu liar. Mohon waktu, berikan kami kesempatan untuk bisa membuktikan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Pasca kejadian, puluhan personil polisi dan TNI disiagakan di lokasi untuk menjaga keamanan. Petugas juga melakukan olah tempat kejadian perkara di area yang mengalami kerusakan dan sejumlah kendaraan yang terbakar. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, angka terorisme di Indonesia terus menurun. Meski begitu, pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak lengah terhadap penyebaran paham radikal melalui ruang digital, terutama menyasar anak muda. 3, 2, 1. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago membuka kegiatan penguatan kolaborasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Jakarta. Menurut Jamari, penurunan angka terorisme tidak boleh membuat pemerintah maupun masyarakat lengah. Kewaspadaan justru harus ditingkatkan karena ruang digital menjadi salah satu sarana penyebaran paham radikal dan konten negatif. Walaupun angka tentang terorisme sedang menurun, bahkan kita mampu mengendalikan sampai dengan keadaan seperti ini. Tapi kondisi ini bukan sesuatu yang memuaskan kita semua, tapi harus meningkatkan perhatian kita untuk itu. Jamari menyebut anak-anak dan generasi muda menjadi kelompok paling rentan terpapar paham radikal di dunia maya. Karena itu ia mendorong kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan media untuk mencegah penyalahgunaan ruang digital. Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT Edi Hartono menegaskan, pencegahan terorisme harus dilakukan melalui pendekatan whole of government and whole of society. Menurutnya dalam 3 tahun terakhir, sinergi antar lembaga berhasil menggagalkan 27 rencana aksi teror. 3 tahun terakhir ini, koordinasi kolaborasi aparat intelijen, aparat penegak hukum sudah dapat mencegah kurang lebih 27 rencana serangan teror. Pemerintah berharap sinergi antar lembaga dan partisipasi aktif masyarakat terus diperkuat. Langkah ini dinilai penting untuk mempersempit ruang penyebaran paham radikal, sekaligus menjaga Indonesia tetap aman dari ancaman terorisme. Mahendra Dewananta, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, Kejaksaan Agung menitipkan penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansah di rumah tahanan KPK. Langkah ini ditegaskan sesuai prosedur hukum dan dilakukan dengan pertimbangan keamanan serta perlindungan terhadap tersangka.
Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansah ditahan di rumah tahanan KPK Gedung Merah Putih selama 20 hari pertama mulai Jumat 24 Juli 2026. Penahanan dilakukan setelah Kejaksaan Agung menetapkan Febri sebagai tersangka dalam gugatan tindak pidana pencucian uang. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Eli Kusumastuti menjelaskan, lembaga anti rasuah menerima surat permohonan penitipan tahanan dari Kejaksaan Agung sehingga seluruh persiapan penahanan bisa dilakukan sesuai standar operasional prosedur. KPK juga menegaskan Febri ditempatkan di sel biasa dan mendapat perlakuan yang sama dengan tahanan lain. Pada intinya memang perkara Pak FA ini, Pak Febri Adriansah memang adalah perkara koordinasi kami. Itu sejak di penyidikan Polda Metro Jaya, kemudian dilimpah di Kejaksaan. Ini perkara adalah koordinasi dari KPK, sebagaimana fungsi Deputi Korsub. Kami sudah dari awal intent melakukan koordinasi aktif terus-menerus bersama dengan penyidik, dan hari ini bagaimana rekan-rekan saksikan tadi memang ada permintaan perbantuan untuk penitipan tahanan dari penyidik Kejaksaan Agung untuk tahanan dititipkan di sini, ada surat bantuan penitipan tahanan. Untuk saat ini sampai dengan saat ini baru Pak FA. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono menyebut penitipan di rutan KPK dilakukan dengan pertimbangan perlindungan. Menurutnya, selama menjabat sebagai Jampitsus, Febri menangani berbagai perkara besar sehingga dipandang perlu mendapatkan pengamanan khusus. Langkah ini juga disebut untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, serta memperkuat sinergi antara Kejaksaan Agung dan KPK. Sebagai informasi, seluruh rumah tahanan negara memiliki kedudukan hukum yang sama. Penentuan lokasi penahanan bisa didasarkan pada pertimbangan keamanan dan pencegahan intervensi. Sehingga masyarakat termasuk kawan-kawan jurnalis juga bisa ikut seperti apa. Dan tentunya kita sama-sama melihat positif, mulai dari penerbitan sprindik baru, dan hari ini kita sama-sama melihat KPK akan sesuai dengan protap di rutan. Cukup teman-teman? Cukup ya, baik, terima kasih Bu Eli, terima kasih kawan-kawan jurnalis. Sebelumnya, usai melakukan pemeriksaan selama 7 jam, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansah jadi tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus pengadaan batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Selanjutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri, dan berikut laporannya. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Bribka Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Halim, Jakarta Timur, di mana untuk kendaraan pada sore hari ini yang mulai masukinya jam pulang perkantoran mulai mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Halim maupun yang akan memutar arah menuju ke arah Cililitan cukup ramai dan juga cenderung padat. Terdapat perlambatan kecepatan menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap berhenti di belakang garis stop, selain dikarenakan mengingat adanya hak para penyeberang jalan juga demi kelancaran berlalu lintas kita bersama. Sementara untuk kendaraan dari arah Halim atau Cililitan yang akan menuju ke arah Pancoran maupun menuju ke arah Cawang nampak ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 40 hingga 60 km per jam walaupun lalu lintas dinilai cukup lancar. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Sementara untuk lalu lintas yang keluar dari ruas tol Jagorawi yang akan menuju ke arah Cawang, Pancoran maupun menuju ke arah Cililitan nampak ramai, namun terdapat hambatan dan juga antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang. Namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Kami
himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat masih nampak beberapa bis antar kota dan juga truk muatan barang yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga malam hari nanti, untuk kendaraan yang akan menuju ke arah Pancoran mulai diberlakukan, di mana pada sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor genap dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 085871500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari kawasan Simpang Halim, Jakarta Timur. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan sosok pengganti Peri Warjio yang mengundurkan diri dari Gubernur Bank Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Berita Nasional Petang. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan sosok pengganti Peri Warjio yang mengundurkan diri dari Gubernur Bank Indonesia. Sembari menunggu penunjukan gubernur definitif, jabatan tersebut untuk sementara dijalankan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destri Damayanti, sesuai ketentuan undang-undang. Karena sesuai mekanisme, maka akan diterbitkanlah keputusan Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan calon Gubernur Bank Indonesia yang akan menggantikan Peri Warjio setelah menerima pengunduran dirinya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden menerima surat pengunduran diri Peri pada Minggu 26 Juli 2026 sehingga belum ada pembahasan mengenai pengganti secara definitif. Prasetyo menegaskan tidak mungkin dalam waktu 1 hari Presiden langsung mengajukan nama calon Gubernur Bank Indonesia yang baru. Menurutnya, pemerintah akan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia mengenai pengisian kekosongan jabatan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, jabatan Gubernur Bank Indonesia untuk sementara akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior, yaitu Destri Damayanti sebagai pejabat Gubernur sementara. Nanti kan baru ya, kan baru kemarin juga. Jadi Bapak Presiden belum dalam waktu 1 hari kemudian langsung mau mengajukan calon yang definitif, kan belum. Dan kebetulan Undang-Undang BI mengatur bahwa kekosongan jabatan itu bisa langsung secara otomatis dijalankan oleh pejabat gubernur sementara. Prasetyo menegaskan pengangkatan Destri Damayanti sebagai pejabat gubernur sementara berlaku secara otomatis sesuai amanat undang-undang apabila terjadi kekosongan jabatan Gubernur Bank Indonesia. Pejabat gubernur sementara akan menjalankan seluruh tugas dan kewenangan gubernur hingga Presiden menetapkan dan melantik Gubernur Bank Indonesia yang definitif. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, dan sebelumnya pemirsa, Istana Negara mengonfirmasi Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengundurkan diri dari jabatannya. Presiden Prabowo Subianto menerima surat pengunduran diri tersebut dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku. Kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan surat pengunduran diri Peri Warjio diterima Istana pada Minggu 26 Juli 2026. Menurut Prasetyo, pengunduran diri diajukan karena alasan pribadi. Prasetyo menegaskan alasan pribadi disampaikan Peri bukan berkaitan dengan kondisi kesehatan, namun pemerintah tidak menjelaskan lebih rinci mengenai latar belakang keputusan tersebut. Pemerintah menyatakan menghormati keputusan Peri Warjio untuk mengakhiri masa jabatannya. Istana juga tidak menanggapi spekulasi mengaitkan pengunduran diri tersebut dengan tekanan dari pihak tertentu. Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto menerima pengunduran diri Peri Warjio sekaligus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas dedikasinya memimpin Bank Indonesia.
Istana menyatakan tahap selanjutnya adalah penerbitan keputusan Presiden tentang pemberhentian secara hormat Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia. Proses administratif akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden berkaitan dengan pemberhentian beliau secara hormat dari jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, pemerintah mempercepat penguatan Koperasi Merah Putih sebagai infrastruktur strategis dan penggerak ekonomi rakyat. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, TNI dan Polri memberikan dukungan penuh agar program berjalan optimal di seluruh daerah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 23 Juli 2026. Rapat yang berlangsung selama sekitar 3,5 jam itu membahas percepatan penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Nelayan Merah Putih sebagai infrastruktur strategis pemerintah sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan Presiden menginstruksikan seluruh kementerian dan juga lembaga termasuk TNI dan Polri untuk memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan Koperasi Merah Putih. Pemerintah menetapkan Koperasi Merah Putih sebagai pusat penyaluran berbagai barang bersubsidi dan bantuan pemerintah agar distribusi lebih terpadu dan juga tepat sasaran. Dalam rapat ini, pemerintah juga membahas kesiapan pembayaran angsuran pertama Agrinas Pangan pada Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara yang akan jatuh tempo pada September mendatang. Saat ini proses verifikasi dan validasi dipercepat agar seluruh persyaratan dapat diselesaikan pada Agustus sehingga pembayaran angsuran dapat dilaksanakan tepat waktu. Bapak Presiden memastikan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih dipastikan harus didukung oleh semua kementerian lembaga. Ya, juga didukung oleh TNI dan Polri. Diminta untuk membantu mendukung penuh Kopdes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk sukses sebagai infrastruktur pemerintah, satu, dua, sebagai off-taker. Presiden Prabowo juga menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah memastikan seluruh persiapan program tuntas sesuai dengan target. Pemerintah berharap setelah Oktober, Koperasi Merah Putih mampu menjadi pusat aktivitas ekonomi desa dan juga kelurahan, memperluas kesempatan usaha serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kementerian Transmigrasi memberangkatkan ribuan patriot muda ke puluhan kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Mereka ditugaskan memetakan potensi daerah sekaligus menyusun solusi berbasis data untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menegaskan tim ekspedisi Patriot 2026 memiliki tugas memetakan potensi daerah hingga mendorong inovasi pengembangan kawasan transmigrasi. Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi saat pembekalan hari kedua tim ekspedisi Patriot di Bogor, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Kementerian Transmigrasi mengerahkan 1.476 patriot muda ke 53 kawasan transmigrasi di berbagai wilayah Indonesia. Mereka ditugaskan turun langsung ke lapangan untuk memetakan potensi mengidentifikasi permasalahan, serta menyusun rekomendasi berbasis data. Program ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru di kawasan transmigrasi. Pemerintah juga menargetkan terbangunnya ekosistem industri yang berkelanjutan di daerah-daerah tersebut. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi berharap tim ekspedisi Patriot 2026 dapat memberikan hasil terbaik dalam mendukung pengembangan kawasan transmigrasi melalui inovasi dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan. Ini hari kedua untuk pembekalan tim ekspedisi Patriot 2026. Kita tempatkan di 53 kawasan transmigrasi dengan jumlah total 1.476 orang, ada 39 profesor, guru besar, 158 doktor, 49 magister, 214 magister terapan, dan 937 sarjana. Dari Bogor, Jawa Barat, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Peserta tim ekspedisi Patriot 2026 dibekali pemahaman menyeluruh mengenai kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik di kawasan transmigrasi. Pembekalan ini diharapkan menjadi bekal untuk melahirkan inovasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi menyampaikan seluruh peserta tim Ekspedisi Patriot 2026 dibekali pemahaman mengenai kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik di setiap kawasan transmigrasi. Bekal tersebut diberikan agar para peserta mampu beradaptasi dengan masyarakat serta menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dan juga para pemangku kepentingan. Sebagai generasi terdidik, para peserta diharapkan mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara langsung di tengah masyarakat. Dengan demikian, kehadiran mereka diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pengembangan kawasan transmigrasi. Viva Yoga Mauladi meyakini kemampuan para anggota tim Ekspedisi Patriot dapat melahirkan berbagai inovasi, kreasi, dan pembelajaran yang mendorong perubahan sosial serta membuka peluang ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Hal ini disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi saat pembekalan hari kedua tim Ekspedisi Patriot di Bogor, Jawa Barat pada hari Sabtu 25 Juli 2026. Mengabdi nanti. Terima kasih, Pak. Mereka dibekali agar memahami situasi lapangan karena kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik setiap kawasan itu ditentukan oleh struktur sosial masyarakat di kawasan. Jadi mereka sudah tidak kaget lagi, mereka punya pemahaman yang komprehensif tentang sosiokultural masyarakatnya sehingga ketika berinteraksi dengan pemangku kepentingan baik tokoh adat, tokoh budaya, aparatur birokrasi, dan beberapa stakeholder lainnya, mereka langsung bisa melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program dengan pemerintahan daerah. Yang kita inginkan, mereka kita terjunkan agar... Dari Bogor, Jawa Barat, Galuh Anggara, Fahem, Berita Nasional TV. Negara Teluk gempur Iran. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Selanjutnya informasi dari mancanegara. Pemirsa, rudal balistik Kheibar Sheikhan menjadi senjata andalan Iran dalam konflik terbaru di Timur Tengah. Dengan biaya produksi relatif murah dan kemampuan manuver tinggi, rudal ini disebut menjadi tantangan besar bagi sistem pertahanan Amerika Serikat. Rudal Kheibar Sheikhan kembali menjadi sorotan setelah digunakan Iran dalam serangan terhadap sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Senjata ini murah, mudah dipindahkan, dan akurat dengan jangkauan setidaknya 900 mil. Menurut pejabat Amerika Serikat, Iran menggunakan berbagai jalur penerbangan, manuver, dan kecepatan berbeda, menyulitkan sistem pertahanan udara mencegat rudal tersebut. Dibandingkan rudal generasi lama, Kheibar Sheikhan dinilai lebih fleksibel karena diluncurkan dengan cepat menggunakan peluncur bergerak sehingga lebih sulit dideteksi dan dihancurkan. Pada beberapa varian, hulu ledak rudal ini mampu bermanuver saat mendekati sasaran dengan kecepatan tinggi, meningkatkan peluang menembus pertahanan lawan. Iran disebut mengombinasikan peluncuran rudal dengan drone serang, memecah konsentrasi sistem pertahanan dan meningkatkan efektivitas serangan. Menurut perkiraan Amerika Serikat dan Israel, Iran memiliki sekitar 2.500 rudal Kheibar Sheikhan dan rudal jarak menengah lain sebelum konflik terbaru meledak. Meski banyak rudal berhasil dicegat, para pengamat menilai Kheibar Sheikhan menunjukkan kemampuan adaptasi Iran dalam mengembangkan strategi serangan semakin sulit diantisipasi. Rudal dinamai berdasarkan Perang Kheibar, sebuah pertemuan tahun 628 ketika pasukan Nabi Muhammad SAW menaklukkan oasis berbenteng Kheibar yang saat itu dikuasai orang-orang Yahudi Arab. Iran belum mengungkapkan biaya Kheibar Sheikhan, tetapi harganya jauh lebih murah daripada pencegat digunakan Amerika Serikat dan Israel untuk menjatuhkannya. Bahrain dan Kuwait melancarkan serangan udara ke sejumlah target militer di Iran. Aksi ini disebut sebagai respon atas serangan berulang menyasar wilayah kedua negara Teluk tersebut. Bahrain dan Kuwait mengerahkan pesawat tempur menyerang fasilitas militer Iran termasuk depot penyimpanan drone dan rudal. Serangan ini disebut menjadi saksi balasan langsung pertama dari kedua negara Teluk terhadap Iran sejak konflik kembali memanas pada akhir Februari 2016. Langkah ini diambil setelah Iran selama beberapa pekan melancarkan serangan ke Bahrain dan Kuwait yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat. Wall Street Journal Jumat 24 Juli 2026 melaporkan
serangan diam-diam menandai perubahan esensial dalam dinamika konflik regional. Laporan yang sama menyebut Uni Emirat Arab memberikan dukungan berupa informasi intelijen dan perlindungan udara defensif dalam operasi tersebut. Pada Minggu 19 Juli 2026, Kementerian Luar Negeri Kuwait menyatakan Iran menargetkan fasilitas pembangkit listrik dan desalinasi air serta menyebut serangan ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Duta Besar Kuwait untuk Amerika Serikat membantah keterlibatan negaranya dalam operasi militer terhadap Iran dan menegaskan wilayah Kuwait tidak bisa digunakan untuk melancarkan serangan ke negara tetangga. Pemerintah Uni Emirat Arab menyatakan dukungan terhadap upaya deeskalasi konflik dan menegaskan komitmen menjaga keamanan serta stabilitas kawasan Timur Tengah. Dan selanjutnya pemirsa, Iran menyerukan penyelesaian damai atas kembali ketegangan antara kelompok Houthi dan Arab Saudi di Yaman. Teheran menegaskan tidak ada solusi militer mengakhiri konflik kembali memanas. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan konflik di Yaman tidak dapat diselesaikan melalui jalur militer. Menurut Araghchi, ketegangan di Yaman dan Selat Bab al-Mandab berakar pada persoalan sudah lama terjadi di kawasan dan tidak bisa dikaitkan dengan Iran. Iran juga menyerukan agar seluruh pihak kembali ke meja perundingan demi menghentikan eskalasi dan menciptakan stabilitas di kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baqai, menyatakan Teheran siap memfasilitasi dialog antara pihak-pihak bertikai. Konflik kembali memanas setelah Houthi mengumumkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Arab Saudi dan mengklaim melancarkan serangan terhadap kapal tanker. Situasi ini memicu kekhawatiran terhadap keamanan jalur pelayaran internasional, terutama di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab yang menjadi salah satu rute perdagangan penting dunia. Pada Desember 2023, Arab Saudi dan Houthi berkomitmen pada proses perdamaian. Tetapi hal ini berantakan selama perang Israel-Hamas di Gaza, ketika Houthi menyerang target di Israel dan kapal-kapal internasional di Laut Merah dan Teluk Aden. Pada Jumat 24 Juli 2026, seorang juru bicara Houthi menegaskan pihaknya tidak memblokir semua lalu lintas melalui Selat Bab al-Mandab. Blokade maritim hanya berlaku untuk Arab Saudi. Di tengah meningkat ketegangan, pemerintah Yaman didukung Arab Saudi mengklaim menerima informasi mengenai kedatangan personel Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC ke wilayah yang dikuasai Houthi. Lebih dari 23 juta orang menandatangani petisi daring menuntut timnas Argentina dilarang tampil di Piala Dunia. Informasi selengkapnya usai jeda. Berita Nasional Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, rencana kerjasama nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi memicu kekhawatiran baru di Timur Tengah. Kesepakatan ini dinilai berpotensi memengaruhi keseimbangan kekuatan dan memicu perlombaan nuklir di kawasan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan kesepakatan nuklir sipil dengan Arab Saudi hanya bisa berlanjut jika Riyadh menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel Kamis pagi 23 Juli 2026 waktu setempat. Namun Arab Saudi menyatakan normalisasi baru akan dilakukan apabila terdapat langkah nyata menuju pembentukan negara Palestina. Rencana kesepakatan ini masih harus mendapat persetujuan Kongres Amerika Serikat. Sejumlah pihak menilai kerjasama tersebut bisa memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Para pengamat menyoroti kemungkinan Arab Saudi akan mendapat keleluasaan untuk memperkaya uranium sendiri. Langkah ini dinilai meningkatkan risiko pengembangan senjata nuklir di masa depan. Kesepakatan ini dinilai bisa memengaruhi hubungan Amerika Serikat dengan sekutunya, termasuk Uni Emirat Arab dan Israel yang memiliki kepentingan strategis di kawasan. Di sisi lain, Iran diperkirakan akan melihat kerjasama ini sebagai keuntungan strategis bagi rival regional sehingga berpotensi menambah ketegangan di Timur Tengah. Pengembangan program nuklir sipil hingga menjadi kemampuan nuklir penuh memerlukan waktu bertahun-tahun, sehingga dampaknya tidak akan terlihat dalam waktu dekat. Dibutuhkan waktu antara 10 hingga 20 tahun bagi Saudi untuk mengembangkan tenaga nuklir apalagi senjata nuklir.
Lebanon berupaya mendorong penarikan pasukan Israel dari wilayah selatan melalui dukungan Amerika Serikat. Israel menegaskan tidak akan meninggalkan kawasan tersebut selama masih menganggap ancaman keamanan belum berakhir. Presiden Lebanon Joseph Aoun dijadwalkan meminta dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekan Israel agar melaksanakan kesepakatan penarikan pasukan dari Lebanon Selatan. Dalam rangka kesepakatan di mediasi Amerika Serikat, penarikan pasukan Israel akan dilakukan secara bertahap dimulai dari sejumlah wilayah percontohan. Departemen Luar Negara Amerika Serikat mengonfirmasi operasi di zona percontohan meliputi wilayah Zautar, Al-Gharbiyeh, Fron, dan Seriva. Angkatan bersenjata Lebanon dijadwalkan mengisi wilayah tersebut setelah pasukan Israel mundur sebagai bagian dari upaya memulihkan kendali pemerintah di kawasan selatan. Namun, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pasukannya tidak akan meninggalkan Lebanon Selatan hingga ancaman dari Hizbullah benar-benar hilang. Sejumlah pengamat menilai anggapan ini bisa membuka peluang bagi kehadiran militer Israel lebih lama di Lebanon serta memicu kekhawatiran akan terjadi pendudukan berkepanjangan. Di sisi lain, pemerintah Lebanon dihadapkan pada tantangan besar meluncuri senjata Hizbullah di tengah keterbatasan kemampuan militer dan resiko meningkatnya ketegangan di dalam negeri. Momentum diplomasi saat ini menjadi peluang penting mencegah konflik berkepanjangan dan mendorong tercapainya stabilitas di Lebanon Selatan. Ya pemirsa, lebih dari 23 juta orang menandatangani petisi daring menuntut timnas Argentina dilarang tampil di Piala Dunia. Petisi ini muncul setelah serangkaian insiden keributan melibatkan skuad La Albiceleste selama turnamen. Petisi daring bertajuk Argentina Out menjadi sorotan setelah diklaim mengumpulkan lebih dari 23 juta tanda tangan dari 170 negara dalam waktu kurang dari 1 pekan. Gerakan ini muncul dari ketidakpuasan sejumlah penggemar yang menilai terdapat kontroversi kepemimpinan wasit serta insiden keributan melibatkan timnas Argentina sepanjang fase akhir turnamen. Ketegangan memuncak saat Argentina menghadapi Inggris di semifinal dan Spanyol pada laga final diakhiri dengan keributan antar pemain setelah peluit panjang berbunyi. Dalam petisi, para penggagas menuntut FIFA menjatuhkan sanksi berupa larangan tampil bagi Argentina demi menjaga sportivitas dan keadilan kompetisi. Sebelumnya muncul petisi dari pendukung Argentina menuntut agar laga final diulang setelah tim mereka gagal meraih gelar juara. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari FIFA mengenai petisi tersebut. Sementara perdebatan di kalangan penggemar sepak bola dunia masih terus berlangsung. Informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Berita Nasional Petang segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Pemirsa, seorang insinyur muda di Bolivia berhasil mengembangkan prototipe robot humanoid rakitan yang diberi nama Ruix. Inovasi ini diharapkan menumbuhkan minat anak-anak dan generasi muda terhadap dunia robotika serta teknologi. Mi nombre es Ruix. Ahí está, ¿no? Y para que se pueda entender que la nota de hardware estoy ya casi en un 80%. Insinyur Bolivia Rolly Ronald Mamani memperkenalkan robot humanoid bernama Ruix, dikembangkan bersama tim Robotics Creators Bolivia. Ruix menjadi langkah awal pengembangan robot humanoid buatan lokal di tengah persaingan teknologi robotika terus berkembang di berbagai negara. Prototipe ini dibangun menggunakan material dan komponen mudah diperoleh di dalam negeri sehingga biaya pembuatannya lebih terjangkau. Melalui proyek ini, Mamani ingin membuktikan bahwa Bolivia juga mampu mengembangkan teknologi robot humanoid sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Selain mengembangkan robot, Mamani juga mendirikan museum robotika pertama di Bolivia di wilayah Achocaya dekat La Paz. Museum ini menampilkan berbagai koleksi robot dan prostetis bionik sebagai sarana edukasi bagi anak-anak dan juga masyarakat. Lulusan teknik elektro dari Universitas Publik El Alto berharap inovasinya dapat memperluas akses pendidikan teknologi dan menginspirasi lebih banyak generasi muda untuk berkarya di bidang robotika. Toda goma por hacer este tipo de flexiones a romper. Era esto.
Pemirsa, replika mobil DeLorean ikonik dari film Back to the Future menjadi atraksi di jalanan kota Meksiko. Kendaraan milik seorang kolektor ini menyedot perhatian warga dan wisatawan yang berlomba mengabadikannya. Sebuah replika mobil DeLorean DMC-12 dari film legendaris Back to the Future menjadi pusat perhatian saat melintasi jalanan kota Meksiko. Mobil ini dimiliki kolektor otomotif Marco Castorejón yang mereplika kendaraan tersebut dengan detail menyerupai versi film. Berbagai elemen ikonik seperti flux capacitor, reaktor Mr. Fusion, plat nomor Out of Time, serta panel kontrol dengan beragam tombol dan kabel terus dipasang untuk menciptakan kesan asli. Mobil ini juga memiliki tanda tangan aktor Christopher Lloyd, pemeran tokoh ilmuwan eksentrik Doc Brown dalam trilogi film tersebut. Menurut Castorejón, replika dibangun menggunakan panduan khusus dari Amerika Serikat agar hasilnya semirip mungkin dengan mobil yang tampil di layar lebar. Setelah tampil dalam festival film dan komik CCXP Meksiko 2026, mobil ini semakin populer dan kini menjadi daya tarik di sebuah lokasi bertema retro, tempat para pengunjung bisa menikmati perpaduan nostalgia film dan dunia otomotif. Pemirsa, Namibia, sebuah negara di barat daya benua Afrika. Di sini terhampar sebuah negeri dengan lanskap ekstrim. Gurun tertua di dunia, kota pantai bercita rasa Eropa, hingga hutan pohon purba bertahan di tengah iklim paling kering. Dan tidak hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga kisah manusia, budaya, dan sejarah yang terpatri di pasir waktu. Lalu seperti apa keunikan Namibia? Berikut tayangannya untuk Anda. Selamat datang di Namibia. Terletak di wilayah barat daya Afrika, berbatasan langsung dengan Samudra Atlantik di sebelah barat, serta Angola, Zambia, Botswana, dan Afrika Selatan di daratan Afrika. Negara ini dikenal sebagai salah satu wilayah paling kering di dunia, dengan gurun Namib yang membentang sepanjang pesisir dan gurun Kalahari di bagian timur. Kondisi geografis ekstrim ini membentuk cara hidup masyarakat Namibia, yang sejak lama beradaptasi dengan alam dari padang pasir hingga pesisir laut. Bahasa Inggris menjadi bahasa resmi negara. Sebagian masyarakat hidup dari pertanian dan peternakan tradisional. Sementara sektor pariwisata dan pertambangan menjadi tulang punggung ekonomi modern Namibia. Di wilayah selatan Namibia dekat kota Keetmanshoop berdiri sebuah kawasan alam yang unik dan langka, Quiver Tree Forest. Hutan ini dipenuhi pohon quiver atau Aloeodendron dichotomum yang telah hidup ratusan tahun di tengah lingkungan kering. Bagi suku San, pohon ini memiliki nilai budaya tinggi karena cabangnya dahulu digunakan sebagai tempat penyimpan anak panah. Quiver Tree Forest kini dilindungi sebagai monumen nasional sekaligus menjadi simbol ketahanan alam Namibia menghadapi perubahan iklim. Bergerak ke pesisir barat, kita tiba di Swakopmund, sebuah kota pantai yang berdiri di antara Samudra Atlantik dan Gurun Namib. Swakopmund dikenal dengan bangunan bergaya kolonial Jerman, jalan-jalan bersih, serta kafe dan museum yang mencerminkan sejarah panjang kota ini. Selain menjadi pusat wisata, Swakopmund juga mencerminkan kontras sosial, di mana kehidupan modern berdampingan dengan kawasan permukiman masyarakat berpenghasilan rendah. Di kota ini, gurun dan laut bertemu, menghadirkan landscape yang jarang ditemukan di belahan dunia lain. Pesisir selatan Namibia terdapat Keetmanshoop, sebuah kota hantu yang perlahan ditelan pasir Gunung Namib. Pada awal abad ke-20, Keetmanshoop pernah menjadi kota tambang berlian yang sangat makmur, lengkap dengan rumah sakit, teater, sekolah hingga jalur tram. Namun ketika cadangan berlian menipis, penduduk meninggalkan kota ini, membiarkan alam mengambil kembali ruang yang pernah dikuasai manusia. Kini, Keetmanshoop menjadi saksi bisu tentang kejayaan, keserakahan, dan kefanaan peradaban.
Namibia bukan sekedar tujuan wisata, melainkan ruang refleksi tentang hubungan manusia dengan alam. Dari hutan pohon purba, kota pantai yang hidup, hingga kota batu yang membeku dalam waktu, Namibia mengajarkan bahwa alam selalu memiliki kata terakhir. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang dan selamat kembali beraktivitas. Sampai jumpa.